Sebuah kisah berlatar pada 1000 tahun silam, tepatnya ketika seorang putri membuat sebuah peraturan kejam, di mana siapa saja yang melawan perintahnya, niscaya dia akan mendapat hukuman berupa tanda di bagian punggungnya yang disebut dengan kutukan mata hantu. Setiap orang yang mendapatkan kutukan, usianya dipastikan hanya akan terbatas hanya sampai 40 tahun saja, dan celakanya lagi, kutukan tersebut akan terus berlanjut dari generasi ke generasi sampai habis keturunannya. Kenalkan, ini bernama Bayi dan ini adalah Shirley. Kedua orang ini berinisiatif mengajak 4 orang lainnya untuk mematahkan bahaya dari kutukan tersebut, di mana jalan satu-satunya adalah dengan menyatukan mustika bola mucen dengan tulang naga langit. 1000 tahun telah berlalu dan hingga saat ini mereka hanya baru memiliki tulang naga langit saja, sementara untuk mendapatkan mustikanya, mereka harus mampu memecahkan rahasia di balik 8 kalimat yang tertulis pada tulang naga langit tersebut. Sedangkan untuk 3 kalimat terakhir, mereka mustahil bisa menerjemahkannya kecuali dengan bantuan seorang ahli. Beruntung Shirley datang membawa berita baik kalau dirinya mengenali seseorang yang dimungkinkan akan bisa menerjemahkan 3 kalimat tadi. Konon orang ini pernah menjadi pemimpin kelompok petualangan yang pergi ke Kaisar Qian. Sekalipun kala itu dia harus pulang sendirian dalam keadaan buta dan gila. Akhirnya mereka sepakat untuk segera bergegas pergi menuju suatu tempat, dan sesampainya di sana mereka bertemu dengan seorang pria yang merupakan orang yang Shirley maksud pada percakapannya tadi. Namun setiap kali Shirley menanyakan tentang 3 kalimat itu, dia selalu saja berusaha mengalihkan topik pembicaraannya karena ia tidak ingin siapapun datang ke tempat yang ada pada kalimat tersebut, mengingat di sana sangat-sangat berbahaya. Hingga pada akhirnya dia memberi Shirley petunjuk dengan satu syarat: jika nanti sampai di sana dan berhadapan langsung dengan musuh, maka jangan coba-coba menatap matanya jika tidak ingin mengalami kejadian tragis seperti yang dialaminya seperti ini. Esoknya, keenam orang terkutuk ini pun berangkat bersama-sama dengan naik bus, tentunya dengan tujuan yang sama-sama pula, yaitu demi mendapatkan bola mucen. Walau kemudian sebuah musibah merintang perjalanan mereka, sehingga bus yang mereka tumpangi pun tak bisa mengantarkan mereka sampai ke tujuan. Di dalam posisi seperti ini, tiba-tiba Bayi teringat rumah bibinya yang berlokasi tak jauh dari tempat mereka tersesat saat ini. Maka mereka pun kembali memutuskan untuk melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki hingga sampailah pada sebuah rumah milik si bibi bernama Cayun. Ini orangnya. Sambil mencicipi jamuan seadanya, Bayi bertanya terkait arah menuju tempat bola muncen berada, yang secara kebetulan Cayun mengetahuinya. Bahkan dia menyuruh anaknya untuk memandu mereka sampai di pintu masuk ke sana. Siang berganti malam, mereka pun menunda sementara perjalanan dan memilih untuk bermalam di rumah Cayun. Di sana mereka diperlihatkan banyak hewan sejenis kunang-kunang. Bedanya hewan ini sangat berbahaya karena ia membakar apa saja yang dihinggapinya. Jutaan kunang-kunang ini hidup untuk melindungi sang raja dan mereka akan terus mengikuti kemanapun raja mereka dibawa. Keindahan panorama di malam itu cukup membuat Bayi takjub. Bahkan sempat-sempatnya ia mengutarakan kata-kata romantis untuk Shirley, sehingga Shirley pun dibuat surser karena terbawa suasana. Dengan hasrat yang bergejolak dahsyat, Bayi pun langsung membusungkan pematuknya ke arah Shirley, namun kemudian kandas setelah digagalkan oleh teman-temannya. Di saat pagi tiba dengan dipandu anak si bibi Cayun, petualangan Bayi dan teman-teman kembali dilanjutkan dengan melewati tebing curam, melintasi jembatan kayu, hingga sesampailah di depan mulut goa, di mana mereka kemudian berpisah di sana. Setelah berada dalam goa, kegelapan pun mulai menyelimuti area sekitar. Namun tanpa disadari, ternyata segerombolan ikan ganas sedang mengintai dari belakang. Dan akibat penyerangan tersebut, mereka menjadi pecah menjadi 2 kelompok, yakni kelompok Profesor, sedangkan Bayi dan 2 orang lainnya tersesat di sebuah hutan, di mana mereka juga harus berusaha menghadapi gangguan dari hewan lain berupa Caccaxaurus. Di sisi lain, si Profesor berinisiatif untuk menembakkan flare ke udara, sehingga Bayi dan yang lainnya bisa melihat posisi keberadaan kelompoknya saat itu, dan akhirnya mereka pun bisa kembali berkumpul dalam keadaan selamat. Tetapi sayang, para Caccaxaurus itu pun terus mengejar dan kali ini mereka rupanya membawa pasukan tambahan. Alhasil posisi ke-6 orang terkutuk ini benar-benar terpojokkan dan tak ada jalan lain kecuali melompat dalam jurang. Walau nyatanya di dasar sana justru hewan itu terlihat semakin banyak lagi,
Hingga saat Bayi menyadari bahwa kelemahan dari Cak-Cak-Saurus, di mana mereka terlihat sangat ketakutan, di mana kalah mendengar suara petir. Maka Bayi pun mengajak teman-temannya memanfaatkan momen tersebut agar bisa kabur dari keganasan hewan-hewan ini. Saat pelarian, Profesor tak sengaja melihat sebuah pulau kecil dan mereka pun memutuskan melintasi sebatang pohon raksasa yang sudah rapuh untuk bisa sampai ke sana. Dan pada saat yang sama, hewan-hewan tadi rupanya masih mengikuti. Beruntung Bayi mampu mengatasi masalah ini dengan memotong batang pohonnya. Singkat cerita, keenam orang ini kembali melanjutkan petualangannya menuju lokasi mustika tersebut, di mana mereka tak henti-hentinya mendapatkan rintangan, termasuk dari seekor kepiting raksasa yang menurut Profesor air sungai tempat hewan itu tinggal, sekaligus menjadi doping alami agar dia tetap hidup. Dengan segala cara mereka terus berupaya untuk bisa menaklukkan kepiting, salah satunya dengan menjebak dia agar tertimpa reruntuhan. Namun sungguh disayangkan, hewan tersebut masih berhasil lolos, lalu kembali ke sungai untuk mengobati lukanya. Setelah berpikir keras, akhirnya Bayi mengingat bahwa sungai tersebut masih terhubung dengan sungai sebelumnya yang jadi habitat para ikan-ikan ganas tadi. Maka dari itu, Bayi kemudian nekat menyebur ke dalam air untuk menyebar sedikit darahnya. Maka gerombolan ikan itu pun datang dan langsung menyerang si kepiting hingga mati. Namun rupanya kepiting itu telah meninggalkan luka serius pada tubuh salah seorang dari mereka yang karena kehabisan banyak darah, orang itu pun tewas di tempat itu juga. Kejadian saat itu membuat Profesor merasa risau, kalau petualangan ini malah akan menambah korban yang lain, sehingga ia memilih untuk menghentikan perjalanannya. Berhenti cukup di situ dan memutuskan untuk pulang. Walau tanpa kehadiran seorang profesor, Bayi dan kawan-kawan tetap meneruskan perjuangannya hingga mereka benar-benar berhasil mencapai lokasi di mana bola mustika itu berada. Namun lagi-lagi mereka kembali dihadapkan dengan puluhan kalajengking raksasa. Dan saat perlawanan itu berlangsung, Bayi menyelinap dari arah berbeda sampai akhirnya dia berhasil mengambil bola mustika tersebut. Dia berhasil mengambil bola mustika tersebut dari tangan Dewa Kuil. Dalam seketika terdengar suara lonceng kuil berbunyi dan suara itu menyebabkan para kalajengking lari dengan sendirinya. Namun tanpa disadari, ternyata suara itu juga telah membangunkan seekor ular raksasa, artinya Bayi dan kawan-kawan harus kembali berjuang dan menaklukkan serangan ular tersebut. Kali ini mereka mengalami situasi yang cukup repot dan ribet, sehingga dengan terpaksa Bayi harus melempar Raja Kunang-Kunang api, dengan harapan gerombolannya juga ikut menyerang dan membakar tubuh ular tersebut. Namun tiba-tiba, Bayi malah terpleset jatuh dan memecahkan toplesnya. Tanpa diduga, sang profesor datang lalu menangkap Raja Kunang-Kunang. Bahkan dia nekat membawanya lari ke dalam mulut ular dan... Setelah melewati perjalanan panjang dengan berbagai rintangan yang datang, akhirnya perjuangan mereka lunas terbayar di saat mendapatkan bola mustikanya. Meski di sisi lain mereka juga harus menanggung kesedihan mengingat dua orang yang gugur dalam pertolongan tersebut. Singkat cerita, mereka sudah tiba di tempat semula dan mereka pun segera menyatukan tulang naga langit bersama bola mucin. Di mana dengan bersatunya kedua benda tersebut, maka kutukan yang sudah berlangsung selama ribuan tahun itu pun akhirnya berhasil terpatahkan. Dan film pun selesai. Adios. Sempak Pojan, merek Hello Kitty. Cuau, 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 cuau.